mungkin hari ini kita perdana pertemuan mata pelajaran fikih, di mana pada bab awal akan dijelaskan tentang bagaimana konsep fikih. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita akan membahas tentang bagaimana fikih. Perlu diketahui bahwasanya fikih itu ialah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana hukum-hukum dalam Islam. Jadi kita tidak akan tahu bagaimana hukum-hukum karena di dalam Al-Quran itu sendiri belum diterangkan secara terperinci. Misalkan begini, kita diperintah untuk sholat, waqimus sholah. Jadi ketika kita diperintahkan untuk sholat, kita tidak tahu bagaimana tata cara melakukan sholat, kemudian bagaimana pelaksanaannya secara baik. Sedangkan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa lihatlah aku ketika kita sholat, maka lihatlah aku sebagaimana aku sholat. Nah, jadi fikih itu merupakan ilmu-ilmu yang akan membahas tentang bagaimana tata cara. Jadi nanti akan dibedakan bagaimana syariat dengan fikih ya. Kalau hukum-hukum syariat itu hukum-hukum yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak lagi kita akan membahasnya karena itu sudah jelas hukumnya. Nah, sedangkan fikih itu nanti akan membahas secara terperinci bagaimana cara tata pelaksanaan, kemudian pengamalannya nanti akan dijelaskan oleh ilmu fikih. Nah, jadi di awal ini kita akan diajarkan bagaimana kita mengetahui dulu perbedaannya antara fikih dengan syariat. Baik, Bapak akan memberikan contoh, misalkan begini, dalam Al-Quran itu ada ayat Quran yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi dirikanlah sholat, tunaikan zakat, kemudian rukulah atau sholatlah bersama orang-orang yang sholat ya. Nah, di dalam ini pengetahuan yang sifatnya langsung di dalam Al-Quran atau dinaskan di dalam Al-Quran disebut dengan syariat, bukan fikih. Nah, akan tetapi fikih itu nanti akan menjelaskan bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita menunaikan zakat, bagaimana kita sholatnya nanti seperti apa caranya. Nah, itu fikih. Ada beberapa pendapat yang nanti akan dikemukakan. Misalkan begini, menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi yang mengatakan bahwa fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad. Nah, apalagi itu ijtihad? Pasti semuanya bingung. Ijtihad ialah proses bagaimana para ulama mengumpulkan suatu sumber-sumber hukum. Dari tadi yang telah Bapak kemukakan, ayat Quran wa aqimus sholah, misalkan dirikanlah sholat. Kita kan belum tahu bagaimana tata cara melakukan sholat. Maka peran di sini ulama-ulama terdahulu itu berijtihad. Nah, jadi proses mendapatkan hukum atau mencari hukum-hukum itu adalah disebut dengan ijtihad. Nah, kalau menurut bahasa, ijtihad itu bisa disebut dengan pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Nah, untuk mencari suatu hukum kan sulit. Jadi ijtihad itu dilakukan oleh para ulama, mengumpulkan dalil-dalil tertentu tentang sholat, bagaimana cara sholat, maka itu disebut dengan ijtihad. Nah, kemudian orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Nah, setelah didapatkan sumber-sumber hukum yang jelas dan bagaimana dilakukan, kemudian itu baru bisa dilakukan. Nah, maka ini disebut dengan fikih nantinya. Fikih itu adalah hasil daripada ijtihad.
hasil daripada ijtihad ulama. Sedangkan syariat itu ialah hukum yang tidak perlu dilakukan ijtihad. Jadi dalil-dalil yang sudah ada dalam nas atau di dalam Al-Quran itu tidak perlu melakukan ijtihad karena sudah jelas. Misalkan ada ayat Quran yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, jadi yang seperti ini wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, ya kan? Karena sesungguhnya zina itu kotor dan seburuk-buruknya jalan. Nah, jadi dalil-dalil seperti ini itu tidak memerlukan ijtihad, langsung bisa digunakan. Maksudnya tidak memerlukan ijtihad, tapi bisa langsung kita gunakan, hukumnya langsung bisa kita gunakan. Nah, perbedaan antara syariat dan fikih itu merupakan dari prosesnya. Misalkan kalau ijtihad itu harus melalui proses yang begitu panjang, karena untuk mendapatkan suatu argumentasi pengetahuan itu argumentasi pengetahuan yang menimbulkan hukum dalam suatu proses itu kan harus memerlukan, misalkan ketika kita sholat itu ada berbeda pendapat para alim ulama gitu. Ada yang mengharuskan niat itu harus dilafalkan, kemudian ada juga yang tidak harus melafalkan. Begitu juga dengan bacaan bismillah pada Al-Fatihah, ada yang mengharuskan untuk membaca bismillah, ada yang menzahirkan, ada yang mensirkan, ada yang membaca, ada yang mengecilkan suaranya untuk tidak dibaca. Nah, jadi proses inilah yang anak-anak harus ketahui, bahwa proses daripada fikih dan syariat. Jadi perlu diketahui, diulang lagi, proses fikih atau fikih itu merupakan perolehan daripada ijtihad para alim ulama. Jadi ilmu-ilmu atau hukum-hukum yang kita peroleh dari fikih itu merupakan hasil ijtihad, karena fikih itu masuknya di ranah khilafiyah yang banyak perbedaan atau berbeda pendapat. Nah, ketika banyak pendapat, maka kita jangan langsung bilang bahwa itu salah atau itu benar atau punya kita yang benar, karena semua proses yang dilakukan secara ijtihad itu melalui proses yang begitu panjang dan begitu teliti sehingga mendapatkan argumen pengetahuan yang menimbulkan hukum tertentu. Nah, jadi ketika kalian sudah mengetahui apa itu fikih dengan syariat, maka kalian harus bisa bijak menentukan bahwa ini ternyata khilafiyah atau ada perbedaan. Jangan ketika nanti melihat temannya yang sholat subuhnya memakai doa kunut, kalian tidak memakai, atau sebaliknya kalian bilang itu sesat itu, atau sebaliknya lah. Nah, jadi untuk mempelajari fikih kalian harus memahami itu dulu, apa itu dengan syariat, apa itu fikih. Jadi kalau syariat tadi kan sudah Bapak jelaskan, artinya hukum syara itu yang sudah dinaskan di dalam Al-Quran, maka tidak perlu lagi melalui proses ijtihad. Nah, sedangkan seperti wudhu, sholat, dan lain sebagainya, nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya, itu memerlukan pemahaman atau memerlukan ijtihad, proses yang panjang untuk mendapatkan argumen pengetahuan untuk menentukan hukum tertentu di dalam praktek pelaksanaan ibadah. Nah, jadi ketika kalian sudah mengetahui ini, diharapkan untuk tidak melihat lagi bahwa itu salah atau punya saya yang benar. Tidak seperti itu, ya. Ruang lingkup fikih itu sendiri, yang pertama bertalian dengan hubungan manusia dan khaliknya. Di hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Nah, kemudian yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia antara manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Misalkan hukum-hukum keluarga, nah itu diatur juga dalam fikih. Biasanya disebut dengan ahwalu syakhsiyah. Di ini hukum-hukum ini
nanti akan mengatur bagaimana kehidupan berkeluarga awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Kemudian yang kedua juga ada hukum perdata namanya. Jadi kan banyak di kita itu tidak hanya hukum keluarga saja, tapi ada hukum-hukum perdata. Bagaimana kita transaksi jual beli, akad jual beli, kita nanti mau bagi hasil. Nah, di situ nanti yang mengatur fikih. Kemudian hukum-hukum lain termasuk juga bertalian dengan perekonomian, ya kan. Di situ juga nanti disebut biasanya al-ahkam al-iqtisadiyah wal maliyah. Jadi dibahas di dalam fikih. Jadi ruang lingkupnya itu tadi ya, perlu dipahami ruang lingkupnya. Ya, ruang lingkup fikih apa saja yang dibahas dalam fikih. Itu secara umum Bapak jelaskan, nanti kalian bisa melihat di materi yang diberikan nanti ya. Nah, jika nanti ada pertanyaan, Pak, fikih itu termasuk hukum syariat? Bukan? Ya, fikih juga termasuk daripada syariat, ya kan? Tapi proses mencari hukum-hukum fikih itu dilalui melalui jalan ijtihad, istinbat dan lain sebagainya tadi yang telah dijelaskan di awal. Nah, jadi itu semua merupakan rangkaian yang harus kita ketahui. Artinya selain daripada syariat, fikih, itu yang perlu kita ketahui. Ya, setelah kalian menyaksikan video singkat penjelasan tentang fikih dan ruang lingkupnya, maka nanti kalian akan Bapak beri tugas. Jadi setiap satu siswa peserta didik diharapkan untuk memberikan presentasi, mengirim link video atau mengirimkan video yang nanti Bapak akan siapkan, mempresentasikan bagaimana pemahaman kalian tentang apa itu konsep fikih, kemudian ruang lingkup fikih. Baik, mungkin itu dulu yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan ini. Nanti kita akan bahas di grup yang dibuat oleh wali kelas. Baik ya, ihdinas siratal mustaqim. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.